Aku tuh heran ya, kenapa sih kok TikTok Shop ini nggak boleh? Bahkan per hari kemarin sudah dihapus. Karena kalau masalah izinnya, kan TikTok ini izinnya media sosial ya, tapi dipakai juga buat e-commerce. Ya tinggal minta buat izinnya aja kan? Apalagi pemerintah sendiri yang bilang untuk masalah perizinan usaha, itu mesti dipermudah. Lalu apakah karena dengan TikTok Shop produk Cina bakal membanjiri pasar Indonesia? Halo, Shopee, Topet, dan yang lain-lain itu apa kabar? Mereka itu juga banyak loh jual produk buatan Cina. Bahkan di toko offline aja, itu juga sudah banyak kan jual produk buatan Cina. Dan itu dilakukan dari dulu. Toko-toko di kota kita sendiri nih, kalau nggak percaya, toko mainan. Coba teman-teman cek, itu isinya banyak loh yang made in China. Baju-baju anak, banyak juga yang made in China atau Korea. Import lah intinya. Toko-toko alat rumah tangga, barang-barang plastik, banyak juga yang dari China. Terus kita khawatir dengan hal yang sudah terjadi. Dan hal yang terjadi itu sudah dari dulu. Aku kok bingung ya. Lalu apakah gara-gara Project S yang TikTok itu mau bikin produk-produknya sendiri, lalu dengan bantuan algoritmanya menampilkan produk itu di FYP sehingga meningkatkan minat orang untuk melakukan keputusan pembelian? Ya itu memang menakutkan sih. Tapi tanpa Project S aja, TikTok itu juga sudah bisa tahu kan produk apa aja yang laris di Indonesia, terus bikin, terus jual, dan laris. Buktinya skincare itu sudah kalah kan produk Indonesia dengan produk impor. Dulu sih skincare dari China itu kalah ya, sedikit terjual. Tapi saat ini dia itu sudah unggul loh. Lalu TikTok Shop diributkan gara-gara gabung sama media sosialnya. Lah tapi kalau kenyataannya memudahkan, kenapa harus dipisah sih? Kenapa harus mempersulit sesuatu yang sudah dibuat mudah? Lalu katanya TikTok Shop mengancam UMKM. Banyak juga loh UMKM yang diuntungkan gara-gara TikTok Shop ini. Terus apa ya masalahnya? Sampai kemudian aku baca artikel yang menarik nih, bahwa TikTok ini pertumbuhannya pesat sampai mungkin mengancam Shopee dan marketplace yang lain. Apa jangan-jangan TikTok ini dirasain gara-gara mengancam dominasi Shopee ya? E-commerce yang saat ini nomor 1 di Indonesia. Bener nggak sih? Yuk mari kita bahas. Aku di sini tidak mendukung TikTok ya. Aku tuh juga bukan pengguna aktif TikTok meski aku punya akunnya. Murni aku bahas video ini ya karena penasaran dan semoga ini bisa menjadi edukasi. Karena di videonya teman-teman dan media lainnya, seolah-olah gara-gara TikTok Shop ini, UMKM itu dianggapnya kayak tidak berdaya, kayak tidak punya kemampuan untuk berkompetisi. Padahal kalau kita itu mau jujur, yang namanya usaha, di mana-mana ya memang terjadi persaingan. Dan UMKM kita itu terbukti selalu bisa menghadapi persaingan itu, selalu bisa survive kan? Ya karena memang siapapun itu mesti siap bersaing. Karena nggak pas loh, TikTok Shop yang juga bisa membantu UMKM untuk berkembang malah mau dihapus. Karena gini ya, yang namanya platform media sosial atau e-commerce itu juga sama loh kayak usaha-usaha yang lain, yaitu butuh berkembang agar bisa diterima. Coba deh teman-teman perhatikan, YouTube lah dulu awalnya yaitu situs kencan online loh, lalu berkembang menjadi penyimpan video online biar video orang itu nggak hilang kalau disimpan di hard disk komputer. Facebook dulu awalnya ya cuman bisa buat berbagi status kan. Sekarang bisa juga buat messenger, buat komunitas, buat grup, bahkan ada marketplace-nya, bisa dipakai juga buat jualan. Instagram dulu cuman bisa dipakai buat upload foto. WA dulu nggak bisa kan buat story. Nah, TikTok pun demikian. Coba bayangkan ya, dengan berbagai macam layanan yang ibarat kata itu sudah dikuasai oleh platform yang lainnya. Kayak video itu sudah ada YouTube, foto ada Instagram, belanja ada Shopee, ada Tokopedia. TikTok yang datang belakangan butuh pembeda kan biar platformnya itu diterima. Adapun ketika TikTok menambahkan fitur buat belanja, ya itu adalah bentuk daripada perkembangannya. Dan ketika bentuk barunya itu diterima, memudahkan penggunanya, menurutku bukan hal yang tepat kalau malah kemudian dilarang. Masa berkembang lebih baik kok tidak boleh? Ini kan secara tidak langsung kayak meminta orang buat tidak inovatif. Padahal di luar sana itu terkenal slogan inovasi atau mati. Tapi TikTok Shop inovasi malah mati. Perusahaan-perusahaan nanti malah males dong Pak buat inovasi, ya kan? Daripada mati. Kecuali ya melanggar aturan. Pemerintah di sini sudah benar ya dan aku setuju. Karena TikTok ini izinnya itu buat media sosial, tapi dipakai juga buat e-commerce. Apakah berbeda? Ya beda dong.
Karena e-commerce ada aturan tentang pembayaran, produknya itu mesti BPOM, ada sertifikat halal, tidak boleh jual hewan yang dilindungi, juga aturan pajak ke pemerintah, yang intinya aturannya itu berbeda dengan sosial media. Nah, kalau itu nggak diatur, ya payah. Di TikTok Shop bisa-bisa orang jual barang sembarangan, yang penting murah, yang penting banyak. Kalau ujung-ujungnya nanti pembeli yang dirugikan, nanti pada nyalain pemerintah dong. Ya makanya sebelum itu terjadi, pemerintah itu ya memang berhak dan mesti mengatur. Dan sudah benar itu. Adapun alasan lainnya kayak bisa membunuh UMKM yang nanti tuh pasar Indonesia dikhawatirkan bisa terbanjiri oleh produk dari China, ya nggak pas kalau TikTok Shop aja yang disalahkan. Lawang e-commerce lainnya yang jual barang dari China itu juga banyak kan. Ibaratnya ada beberapa rumah buang sampah di kali terus bikin banjir, tapi hanya satu rumah aja yang disalahkan. Nah, yang perlu kita ketahui ya, perdagangan online atau e-commerce itu didukung oleh beberapa pihak yang saling terkait. Kita sebut 4 aja ya yang paling kelihatan. Yang pertama, ya platform e-commerce-nya itu sendiri, kayak Shopee, Topet, Lazada, Blibli, Bukalapak, yang seperti itu. Yang kedua ada traffic, atau yang bisa mengarahkan orang untuk mengakses platform e-commerce tadi, kayak Facebook, YouTube, Instagram, termasuk WA. Yang ketiga, sistem pembayaran. Transfer bank, OVO, GoPay, yang seperti itulah ya. Dan selanjutnya adalah pengiriman, JNE, JNT, Wahana, Tiki, banyaklah. Nah, transaksi di dunia online jadi mudah karena dukungan pihak-pihak tadi. Nah, yang kadang tidak kita sadari adalah bahwa masing-masing platform e-commerce tadi itu saling saing loh untuk memperebutkan pasar di suatu negara. Contohnya ya Indonesia ini, karena Indonesia itu adalah pasar yang sangat besar. Makanya platform e-commerce itu rebutan buat menguasainya. Dan makanya nggak heran masing-masing platform itu berlomba untuk menggait pengguna di Indonesia sebanyak-banyaknya. Misalnya sering ngasih diskon besar-besaran. Tapi jangankan TikTok ya, Shopee, Tokopedia, Lazada juga sering kan kasih harga murah, harga yang nggak wajar. Karena apa? Ya karena dapat subsidi, makanya harganya bisa sangat murah. Nah terus kalau disubsidi, apa nggak rugi? Ya pasti rugi lah. Tapi memang tujuannya kan tidak mencari untung, tapi nyari jumlah penjualan, jumlah pengguna, mendidik orang buat belanja di platformnya. Makanya nggak heran TikTok itu meskipun persentase penjualannya masih jauh di bawah Shopee, tapi pertumbuhannya itu terus naik. Bisa-bisa malah nanti Shopee itu bakal tersaingi. Makanya aku sempat menduga ya, jangan-jangan yang mengusulkan TikTok di banned ini Shopee ya, karena takut kesaing. Tapi ya ini hanya pikiran lucu-lucuanku aja lah ya. Soalnya kalau TikTok diminta buat ditutup karena merugikan UMKM, faktanya banyak UMKM kan yang naik gara-gara TikTok Shop. Atau untuk masalah izinnya, izin kan nanti bisa diurus. Yang jelas TikTok Shop ini ada pengaruh baik dan buruknya ke UMKM, tapi jelas membahayakan buat e-commerce yang lainnya. Kami pamit. Setelah 2 tahun Aerosmith bergabung di TikTok Shop, mengkampanyekan bangga pakai produk lokal, kita harus pamit dari TikTok Shop. Tenang aja, kita masih ada di live Shopee, Tokopedia. Ini nih teman-teman, ini menarik nih. Menurut laporan Momentum berjudul E-commerce in Southeast Asia 2023, total penjualan e-commerce di Indonesia mencapai 803,7 triliun. Wih, gede banget ya. Nah, berdasarkan data tersebut, penjualan di TikTok Shop itu hanya 5% atau sekitar 40,1 triliun. Hanya 5% loh teman-teman, jadi masih jauh banget dari kata mendominasi. Terus yang nomor 1 siapa? Ya Shopee lah, dengan porsi 36% atau senilai 289,3 triliun. Jadi TikTok itu masih kalah jauh. Sementara di bawah Shopee berturut-turut ada Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Nah, tapi ini menarik nih. Memang TikTok secara persentase itu masih sedikit. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhannya, dilihat dari capaian pendapatan, TikTok Shop ini naiknya cepat sekali. Bahkan di tahun 2021 ke tahun 2022, pertumbuhannya itu hampir 2 kali lipat. Analis Bloomberg yang ditulis CBS News menyebut TikTok Shop telah mengalami kesuksesan besar di kawasan Asia. Di Indonesia sendiri, TikTok itu sudah memegang 100 juta pengguna aktif yang rata-rata menghabiskan lebih dari 100 menit di aplikasinya setiap hari. Widih, jadi setiap hari itu hampir 2 jam loh main TikTok. Bahkan di tahun 2023 ini,
TikTok Shop menargetkan penjualan senilai 20 miliar US dollar atau lebih dari 2 kali penjualannya di tahun 2022 kemarin. Target yang masuk akal sih ya, karena tahun lalu pun tahun 2022 pertumbuhan penjualan TikTok itu mencapai hampir 2 kali lipat dari penjualan tahun 2021. Apalagi ditambah jumlah penggunanya yang berjualan di TikTok Shop itu juga naik kan, jadi tambah banyak. Nah, makanya para platform e-commerce itu rebutan saling saing biar bisa menang di Indonesia. Termasuk selain menggait pembelinya juga sellernya. Adapun UMKM yang terjungkal itu kayak korban dari perang antar raksasa. Itu kayak pepatah itu loh teman-teman. Gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Pelanduk itu hewan kecil kayak kancil itu ya, yang kayak tidak berdaya itu. Jadi para pemain besar, para raksasa, gajah-gajah ini, mereka bersaing perang yang imbasnya mematikan beberapa usaha kecil. Meskipun juga bisa dibalik ya, gajah sama gajah bertarung, pelanduk pesta melihat mereka terengah-engah. Ya karena pada faktanya banyak UMKM yang diuntungkan. Mereka bisa menikmati gratis ongkir, dapat subsidi. Jadi penjual bisa jualan dengan harga yang menarik sehingga pembeli itu banyak, omsetnya meningkat yang bahkan sampai ratusan juta. Memang beberapa UMKM terlebih yang offline jadi kalah saing ya. Tapi poinnya adalah mereka, platform-platform e-commerce itu yang raksasa itu, termasuk salah satunya TikTok Shop, berusaha menarik minat para penggunanya. Salah satunya ya dengan program subsidi tadi. Makanya harganya murah, yang efeknya banyak orang jadi tertarik buat mulai menggunakan TikTok Shop. Makanya nggak heran ya dalam waktu singkat jumlah pengguna TikTok itu meningkat sangat pesat. Dan nggak heran hal itu membuat khawatir e-commerce yang lainnya. Di Cina sendiri nih, Alibaba dalam 6 tahun itu pasarnya sudah tergerus dari 80% ke 50% loh teman-teman, gara-gara Douyin, TikToknya Cina. TikTok itu sendiri diperkirakan menghabiskan 9-12 triliun untuk diskon. Sementara itu Shopee dan Tokopedia mulai mengurangi bakar-bakar uangnya. Jadi UMKM bisa saja diuntungkan atau dirugikan dengan hadirnya TikTok Shop ini. Tapi jelas untuk e-commerce lainnya, TikTok Shop itu ya mengganggu. Pemerintah tentu perlu ya melindungi UMKM yang terdampak dengan TikTok Shop atau lebih luas lagi terdampak oleh e-commerce. Apalagi tahun 2022, 60% lebih ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Dengan serapan tenaga kerja mencapai 97%, aku sendiri pernah juga ya punya usaha ya. Pernah bangkrut, bikin lagi, bangkrut lagi, usaha lagi, rame ditiru orang, usaha yang rame tak tiru. Ya usaha itu memang begitu, penuh tantangan. Tapi ya gimana lagi, memang harus terus berusaha. Karena lucu kan, usaha kita sepi, lalu minta toko sebelah yang rame buat ditutup. Atau ada contoh yang lucu lagi nih, tapi kalau dipikir-pikir ya ada benarnya ya. Kalau jualan es dan hujan terus-menerus, daripada menyalahkan hujan, kenapa nggak mulai jualan payung atau jas hujan? Karena sesungguhnya pengusaha yang sudah maju itu pun melakukan banyak cara biar usahanya tetap bertahan. Nggak ada yang santai di dunia usaha itu. Yang ada adalah sedang berusaha agar usahanya diterima atau sedang mempertahankan usaha agar usahanya yang sudah diterima itu selalu diterima, tetap diterima. Makanya disebut pengusaha, karena kerjanya ya usaha terus. Dan aku percaya ya UMKM di Indonesia itu tidak semenyedihkan itu. Kita itu sangat kreatif loh. Kita itu selalu terbukti bisa survive dalam apapun itu keadaannya. Oke lah, barang lain boleh lebih murah, tapi yang murah-murah itu kan biasanya cuma sekali beli, nyoba, habis itu nggak pakai lagi kan. Pembeli di Indonesia itu cerdas-cerdas kok. Kalau mau pilih barang yang bagus, suruh beli harga yang lebih agak mahal, itu ya mau. Tapi intinya adalah UMKM di Indonesia itu banyak banget yang kreatif dan pastinya kompetitif. Makanya kadang aku suka gemes ya kalau aku dengar UMKM kita itu dianggap loyo, kayak tidak berdaya kalau ada persaingan, kayak nggak bisa bikin produk bermutu yang harganya bagus. Di Jepara aja ya, di kota aku, kami kan banyak juga ya ada UMKM mebel, yang memang ada yang rame, ada juga yang sepi. Tapi ya kami selalu menemukan cara ketika kondisi pasar lesu untuk kemudian bisa bangkit lagi. Dan aku yakin teman-teman UMKM di kota lain juga seperti itu, pasti bisa lah survive. Dan kok jangankan dunia usaha ya, di YouTube aja juga gitu kan. Ini aku cerita sedikit ya, kayak aku kemarin bikin animasi, sudah capek, lama, nggak ada yang nonton. Aduh, tapi ya gimana lagi kan, masa aku nyalahin YouTube, algoritmenya nggak berpihak, atau suruh YouTube buat nutup animasi yang lain biar animasiku laku? Ya kan nggak bisa.
ya tetap usaha lagi. Gimana caranya bikin konten animasiku itu ya bakalan bagus. Nggak ada cara lain kan, selalu seperti itu. By the way, gara-gara riset TikTok Shop ini, aku kok jadi tertarik ya buat nyoba affiliate produk, jualin produk. Ada teman-teman di sini yang punya produk yang bagus. Boleh deh, yuk kita kerjasama, tak bantu live jualan. Ya siapa tahu bisa sukses bareng kan. Coba nanti bisa kirim emailku nanti tak taruh di deskripsi ya. By the way, untuk teman-teman sendiri nih, adakah yang jualan lewat TikTok Shop dan kecewa ketika TikTok Shop ini ditutup? Atau pembeli setia di sana? Bagaimana tanggapanmu tentang TikTok Shop ini? Tulis di kolom komentar ya. Apakah kalau TikTok Live di-ban, apakah biasanya ini akan hilang? Tidak mungkin. TikTok Live di-ban akan muncul Shopee Live, akan muncul live-live yang lain.